Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Baik, seperti biasanya, pada hari ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang ditulis oleh Mas Simpleman, yakni tentang pabrik gula. Dan nanti di cerita ini ada kata-kata dari judul ya. Itu ada judul Payangunyang. Bagi kalian yang tidak mengerti Payangunyang, Payangunyang itu adalah sebuah sebutan bagi benda yang dirasuki oleh roh halus. Jadi nanti di cerita ini akan dijelaskan lah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Berarti jenengan ini hidup di tempat itu berapa lama, Mbak? Tanya saya waktu itu. Beliau hanya diam sambil menatap kosong tembok di belakang saya. Ah, gak suwe kok, Mas. Sampai pabrik itu akhirnya bangkrut. Terus, apa yang sebenarnya terjadi di malam itu, Mbak? Malam saat sampean mendengar suara ketukan di pintu kamar orang tua sampean. Mbak Rini untuk pertama kalinya melihat mata saya. Kemudian dengan suara gemetar, ia berkata, "Payangunyang." Saya masih diam, mencoba mencerna kalimat wanita yang sekarang sudah menikah dengan satu momongan ini. Payangunyang? Nopo niku, Mbak? Mbak Rini masih melihat mata saya lalu berkata, "Biar tak selesaikan dulu ceritanya. Nanti jenengan akan ngerti arti kalimat itu. Karena Payangunyang itu masih ada dan banyak orang yang memilikinya. Tapi lambat laun penyebutan ini mulai hilang di telan zaman." Saya mengangguk, menunggu beliau melanjutkan ceritanya. Malam itu, hujan lebat turun. Seorang lelaki parubaya berlari menyusuri lumpur menuju ke gubuk reot di samping kebun pisang. Ia lalu mengetuk pintu kayu. Dari dalam rumah terdengar suara anak perempuan. Suaranya menggelogok seperti ingin memuntahkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Terlihat seorang perempuan membukakan pintu. Sosok yang familiar bagi si lelaki. Perempuan itu menatap dengan wajah sayu. Tanpa membuang waktu, si lelaki bergegas masuk sembari bertanya, "Ya apa, Bu? Rini ada kemajuan?" Si perempuan menggeleng. Lelaki itu menyusuri ruangan yang tak terlalu besar, lalu masuk ke dalam kamar. Di sana ada seorang wanita tua renta. Tubuhnya bungkuk. Melihat Rini dengan sorot mata yang mengibah. Sementara Rini, anak kecil ini, sedang duduk bertelanjang dada, dengan tubuh ditutupi oleh kain sarung. Sedari tadi ia terus muntah makanan. Mbok Ipah, perempuan yang dikenal sebagai tukang pijit panggilan di kampung ini, yang pertama kali menawarkan diri untuk membantu Rini keluar dari masalah ini. Masalah saat kejadian di malam itu, ketika Rini melihat Payangunyang, membuat gadis kecil ini tak berdaya hingga terjadi seperti ini. "Duk," panggil Mbok Ipa pada Ibu Rini. "Ambilkan minyak bakung di belakang ya. Mbok mau mijetin lehernya Rini lagi." Setelah menerima minyak itu, Mbok Ipa melumuri jari-jari tangannya, lalu mulai memijit Rini. Gadis itu masih diam saja.
hanya dapat melotot, tak bisa bicara. Orang mengatakan Rini sawan. Namun, apa yang dilihat oleh gadis kecil ini? Bagaimana ia bisa menjadi seperti ini? Hal itu yang membuat bapak, ibu, serta Mbok Ipa penasaran. Selama memijat leher Rini, Mbok Ipa merasa tidak enak badan. Ia berkali-kali menggelogoh memegang mulutnya. Ia merasa mual. Selain itu, apa yang ia lakukan terasa tak disukai oleh sesuatu yang sedari tadi dicari oleh beliau. Duh, rungokno Simbok. Ada apa? Apa yang kamu lihat malam itu? Rini menoleh, melotot, melihat Mbok Ipa. Mulutnya ingin bicara, namun tak ada suara yang keluar. Tak lama muntahan kembali keluar dari dalam mulutnya. Mbok Ipa tidak menyerah. Ia terus memijat lehernya hingga punggung, sampai akhirnya Mbok Ipa menyadari sesuatu. Mbok Ipa lantas menyuruh Rini untuk membuka mulut. Di sana, ia melihatnya. Mbok Ipa meninggalkan Rini untuk bicara kepada kedua orang tuanya. Rini hanya bisa diam melihat. Giginya seharusnya sudah tanggal, tapi kok masih ada. Gak mungkin bisa tumbuh secepat ini. Rini masih membuka mulut. Duk, gigimu boleh Simbok cabut? Rini mengangguk. Ia tidak mengerti apa hubungannya dengan gigi di dalam mulut. Namun gadis kecil itu hanya bisa pasrah. Simbok juga berkata, "Ini pasti sakit. Makanya aku minta kedua orang tuamu untuk memegangi kamu." Ibu dan bapak lalu duduk di samping Rini, menahan tangan, kaki, serta tubuhnya. Sementara Mbok Ipa meminta Rini untuk tak menutup mulutnya. Saat wanita tua itu mulai menarik dengan tangan kecil yang terlihat seperti tulang terbungkus kulit tipis itu. Meski begitu, tenaga wanita tua itu tidak dapat diremehkan. Karena begitu menariknya, tubuh Rini langsung mengejang. Kedua orang tuanya berusaha keras untuk menahan saat kepala Rini seperti ingin dihantam begitu keras. Rini ingin berteriak. Tubuhnya tak kuat menahan rasa sakit nyeri seperti ini. Namun ia berusaha sekuat tenaga. Sampai akhirnya Mbok Ipa berhasil menarik satu gigi yang membuat Rini terus-terusan memuntahkan darah. Gadis itu lalu menangis. Suaranya kembali sesaat sebelum akhirnya ia menceritakannya. Menceritakan kejadian malam itu. Saat Rini menemukan sepucuk paku yang dibaluri oleh gimbal rambut. Malam itu Rini mendengar seseorang mengetuk pintu kamar orang tuanya. Padahal bapak shift malam, sedangkan ibu berada di dapur. Rini yang penasaran berjalan mendekat ke pintu dan membukanya. Sesaat ia melihat ada seseorang yang berlari masuk ke kamar kosong, diikuti dengan suara tawa dari anak-anak. Rini yang sejak pertama kali datang ke rumah ini penasaran dengan isi kamar kosong itu. Lalu dia mendekat. Dari arah dapur Rini bisa mendengar dentingan antara suara piring. Ah, mungkin ibu itu, pikir Rini. Gadis kecil ini menyentuh handle pintu dan mendorongnya. Di sana, di kamar itu, akhirnya ia masuk. Saat itu kegelapan menyelimuti kamar kosong itu. Rini mencari saklar setelah dia menutup pintu. Ia tak mau ibu sampai tahu bahwa dirinya ada di dalam ruangan ini. Dia meraba-raba.
Dari sisi tembok, Rini mencari-cari. Saklar seharusnya ada di sisi samping pintu umumnya. Namun, Rini tak kunjung menemukannya. Tapi, Rini yang bersifat keras kepala itu tidak mau menyerah. Ia masih berjalan perlahan-lahan sembari meraba-raba sampai akhirnya ia merasakan sesuatu. Sesuatu yang terasa dingin. Rini tercekat, merasakan dirinya seperti bersentuhan dengan jari tangan manusia. Rini menemukan saklar saat lampu di dalam kamar akhirnya menyala terang. Tapi di dalam kamar kosong itu Rini tak menemukan apapun selain benda-benda tua yang berserakan, yang kebanyakan ditutupi oleh kain berwarna putih, termasuk ranjang tua berdebu yang dibalut dengan tirai transparan. Aroma debu yang begitu menyengat. Rini mencoba melihat sekeliling. Ia berjalan menyusuri lantai di sisi ranjang kosong itu, yang tanpa sadar jari kakinya menabrak sesuatu yang langsung berdenyit bergerak-gerak. Rini membuka benda apa yang ada di balik kain ini saat dirinya menemukan kursi goyang untuk anak-anak. Kayunya sudah tua namun terlihat masih kuat. Rini merasa tempat ini seperti hidup. Badannya menggigil. Di ujung sebuah meja tua, Rini menemukan kotak korek lama dengan kotak besar panjang. Tak seperti korek pada umumnya. Nampaknya korek ini adalah peninggalan lama yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Rini menyimpulkan bahwa kamar ini memang belum pernah dimasuki oleh siapapun. Lantas, kenapa? Pertanyaan itu terus-menerus muncul di dalam kepalanya. Rini membuka kotak korek itu di dalamnya. Ada batang korek yang terlihat masih banyak. Sesaat ketika Rini mendengar sesuatu yang mengetuk di balik lemari tua kayu jati dengan ukiran khas Jawa itu. Rini mendengar ada suara anak perempuan yang menangis. Saat itu tiba-tiba lampu di dalam kamarnya mendadak mati. Rini yang gelagapan lantas beringsut mencoba berjalan menuju saklar. Tapi anehnya Rini tak dapat menyalakan meski ia sudah menekan saklar itu berkali-kali. Rini tersentak ketika ia merasakan sesuatu yang mengenakan pakaian putih melayang melintasi punggungnya. Rini merasa ia tidak sendiri. Suasana di dalam kamar mendadak menjadi dingin, sunyi, dan senyap. Rini bisa merasakan bahwa ia tak lagi sendirian di dalam kamar itu. Tapi Rini sendiri tidak tahu siapa dan di mana dirinya diawasi. Tak lama kemudian, Rini dengan ketakutan yang menyelimuti dirinya mulai berjalan keluar menuju pintu. Saat Rini menarik handle pintu, pintu tidak mau terbuka. Dan perlahan Rini merasakan ada kain putih yang menutupi sebagian benda di dalam kamar ini, seperti ditarik sehingga kain-kain itu berjatuhan. Rini bisa melihat dengan jelas sesuatu yang sedang mencoba menunjukkan eksistensinya. Rini membuka kotak korek, menyalakan sebatang untuk membuat api agar setidaknya ada cahaya yang menyinari di kegelapan itu. Di balik kain transparan yang menyelimuti ranjang, Rini melihat dua anak laki-laki kecil sedang duduk bersila saling menepuk tangan sambil bernyanyi dengan bahasa yang sama sekali Rini tak kenali. Mereka terlihat begitu riang. Rini yang mulai gemetar ketakutan mencoba melihat lebih dekat. Ia menyusuri lantai, memutari ranjang sampai ke sisi lain. Namun lagi-lagi keanehan terjadi karena dua anak kecil yang sempat Rini lihat menghilang. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara almari yang terbuka. Suaranya begitu keras dan menimbulkan nada berkeriet yang panjang. Rini dari tadi penasaran apa yang ada di dalam lemari itu sebenarnya. Dengan sebatang korek dan api yang bergoyang,
Rini mendekat ke benda tua itu. Di sana Rini menemukan baju-baju kuno yang tergantung di atas sebatang kayu. Tak ada apapun kecuali hal itu. Rini meringkuk, menoleh ke samping. Ia menemukan sesuatu. Guratan dari kayu yang terukir. Rini meraba, merasakan sampai akhirnya ia sadar bahwa guratan ini dibuat dari kuku jari. Sebenarnya ada yang lebih mengganggu dari sekedar menemukan kuku jari di bagian kayu jati almari itu, yaitu di belakang Rini. Ia merasa ada dua anak laki-laki yang dari tadi bisa ia rasakan kehadirannya, sedang berdiri sejajar memandangi Rini. Namun saat Rini menoleh, ia tak menemukan mereka. Sebatang korek itu telah habis dilahap api. Rini kini menyalakan sebatang lagi saat meringkuk merangkak berjalan di sudut lemari, di bawah beberapa gantungan baju. Sebelum akhirnya tiba-tiba ada sesuatu yang berhembus. Rini bisa merasakan sesuatu yang meniup batang korek api miliknya. Akhirnya Rini menyalakan sebatang lagi. Namun lagi-lagi ada sesuatu yang meniupnya kembali, membuat Rini kembali diselimuti kegelapan. Hal ini terus-menerus terjadi sampai terdengar suara menangis di ujung lemari. Rini kaget, mundur sebelum pintu lemari tertutup lalu mengurung dirinya. Rini mencoba mendorong-dorong pintu lemari itu, namun tenaganya tak cukup. Dari celah-celah pintu, Rini melihat ada sepasang kaki yang berdiri dengan sepatu hitam kulit berkaos kaki putih panjang tepat ada di sana. Tak beberapa lama wajah anak lelaki menunduk melihat wajah Rini tanpa bola mata. Rini terseok-seok melangkah mundur. Ia menjauh dari celah almari. Tanpa ia sadari ia merangkak sampai di ujung dan menemukan sesuatu. Sebuah paku yang menancap di bagian dalam lemari, terbungkus oleh sesuatu yang berserabut menyerupai potongan rambut panjang. Rini mengambil benda itu. Saat itulah Rini baru saja menyadari ada yang sedang duduk meringkuk tepat di belakangnya. Rini menoleh. Ia tak bisa mundur lagi. Lalu dengan keberanian yang tinggal tak seberapa itu, ia menyalakan sebatang korek. Dan disitulah Rini melihat seorang noni Belanda dengan separuh kepala yang sudah terpotong. Sosok itu menggelinjang melotot melihat Rini yang kepalang takut. Tak lama ia lalu merangkak mundur. Saat itu Rini menyadari bahwa sosok itu seperti ingin menunjukkan sesuatu. Rini terlihat bingung. Apakah ia harus mengikuti atau selesai sampai di sini? Rini melangkah keluar dari dalam lemari. Ia melihat sosok itu baru saja melintas keluar dari dalam kamar. Pintu itu adalah pintu yang dari tadi tak dapat dibuka oleh Rini. Ia mengikuti. Selangkah demi selangkah, Rini merasa asing. Rumah ini sama tapi terasa berbeda. Sebuah jam tua terpajang di dekat sekat antara dapur dan lorong. Sesuatu yang tak Rini lihat saat tinggal di rumah ini sebelum Rini melewati benda tua namun terawat itu. Ia dikejutkan oleh jeritan memekikkan telinga dari arah dapur, tempat seharusnya ibu berada. Rini tergopoh berlari mencari tahu. Namun dirinya dibuat mematung saat melihat seorang lelaki tinggi putih pucat sedang mencengkram leher seorang wanita dan anak perempuan dari belakang tempat mereka duduk, membenturkan kepala mereka di atas piring yang dipenuhi makanan. Lelaki asing itu berbicara menyentak dengan kalimat yang tak Rini mengerti. Sementara di depannya sepasang anak kembar sedang duduk melahap makanan dengan garpu di tangannya. Rini terseok-seok, tak mengerti sama sekali. Tak berapa lama teriak riuh terdengar dari luar rumah.
Riuh orang dari orang yang sama sekali tak tahu dari mana datangnya. Wanita itu kemudian mencoba untuk melepaskan cengkraman si lelaki tinggi itu. Sebelum akhirnya si lelaki itu menghantamkan kepala wanita itu di sudut meja yang terbuat dari bahan kayu jati, dan menghantamkannya tepat di balok kepalanya. Mungkin batok kepala ya ini. Si anak perempuan itu lari terseok-seok, ketakutan. Ia masuk ke dalam kamar. Sebelum Rini tahu dan apa yang terjadi, matanya terpaku melihat ke arah dua anak kembar, tempat di mana si lelaki jangkung itu memiting kepalanya, lalu mengejar menuju ke kamar kosong. Saat itu wajah Rini tercekat karena si lelaki jangkung itu melihat ke arahnya. Dobrakan pintu, si lelaki jangkung itu melesat masuk dengan memikul senapan laras panjang. Ia lalu meringkuk, menendang-nendang pintu lemari tepat di mana Rini yakin anak perempuan itu bersembunyi. Tak mau menyerah, dengan sekuat tenaga manusia dewasa ia berhasil membuka paksa, lalu merongrong. Terdengar suara hantaman benda keras dan jeritan. Rini tak melihat langsung secara kejadian itu, namun ia bisa mendengar tangisan yang memilukan. Teriakan penyiksaan sebelum si lelaki jangkung keluar. Ia sekarang menuju ke atap rumah. Rini ketakutan, namun ia masih merasa penasaran. Di ujung bagian atap tempat gudang lama rumah ini berada, si lelaki jangkung berteriak. Di sana menunjuk-nunjuk apa yang ada di bawahnya dengan bahasa yang aneh, sebelum akhirnya menembakkan kepalanya sendiri. Rini mendekat dan ia bisa melihat kerumunan orang. Semuanya nyaris tanpa kepala. Rini bergerak mundur sebelum akhirnya menabrak sesuatu. Ia melihat seorang perempuan dengan gaun Bali memeluk dirinya. Bo Ipa mengangguk, lalu meminta dua lukisan itu, si penari Bali dan kakek dengan ayam jago. Namun bapak menolak karena bagi dirinya ada hubungan sesuatu yang tak bisa ia jawab dengan lukisan ayam jago. Saat itulah Mbok Ipa menjelaskan tentang Payang Kunyang. Payang Kunyang adalah suatu benda mati yang diikuti atau dirasuki oleh jin atau sejenisnya yang mendekam. Mereka mengawasi dan hidup di sana. Lukisan itu memiliki sejarahnya. Ia mengintai keluarga ini. Namun yang lebih mengerikan adalah rumah itu adalah Payang Kunyang bagi orang Belanda yang tinggal di sana sebelumnya. Kejadian ini akan berulang-ulang terjadi, apalagi bagi manusia yang tak sadar akan hal itu. Ia akan terus diganggu, terus dipertontonkan pada sesuatu yang bila akal sehat tak bisa menerimanya, bisa membuat gila seperti apa yang hampir saja terjadi pada Rini. Mbaknya benar-benar merasa melihat hal itu atau bagaimana, Mbak? Tanya saya pada Mbak Rini. Ia nampak berpikir bingung. Apakah ia melihat dalam lamunan? Apakah kejadian itu terjadi sebelumnya? Namun Mbak Rini kemudian bersumpah ia melihat rentetan itu di depan matanya sendiri. Saya hanya diam, lalu setuju untuk membagikan cerita ini. Saya sendiri dulu pernah mendengar bahwa tahun sebelum kemerdekaan, orang-orang pribumi pernah menyerbu tempat pabrik gula itu, berbekal arit, pacul, dan benda-benda lain untuk mengusir orang-orang Belanda. Namun cerita itu hanya diceritakan turun-temurun. Kebenarannya ya masih simpang siur. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang Belanda itu tak ada yang tahu. Lalu saya mendapatkan pesan dari seseorang yang lain. Rupanya setiap rumah Belanda di pabrik gula itu memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Dan ini adalah salah satu dari cerita perih yang pernah terjadi. Bahkan ada seorang kuli yang pernah terlibat penghancuran rumah-rumah ini pernah membawa pulang sebuah foto keluarga orang Belanda, yang setiap malam foto itu seperti melihat ke arahnya dan terkadang tersenyum.
Duh, malam ini asik sekali. Gak banyak ngelawak, rasanya seperti memutar masa lalu. Berikutnya mungkin saya mau cerita lagi yang belum saya selesaikan ya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, itulah akhir kisah dari eh, cerita Mas Simpleman ya, alias Payang Kunyang. Hmm. Jadi Payang Kunyang itu kalau menurut cerita itu adalah sebuah lukisan atau mungkin bisa jadi benda mati ya, atau patung lah ya. Itu dimasukin oleh sesosok jin atau setan ya. Ya mirip-mirip Annabelle lah ya. Mungkin kalau Annabelle ada di Indonesia sebutannya ya Payang Kunyang. Dan ini cuma tebakan saya aja gitu. Jadi lukisan penari Bali dan kakek tua dengan ayam jagonya itu yang mempengaruhi si orang Belanda ini untuk membunuh keluarganya. Kayak mungkin dapat bisikan-bisikan gaib atau gimana gitu. Atau mungkin juga bisa ini ulah dari manusianya ya. Mungkin gini, orang Belanda ini beli lukisan itu dari pribumi kita. Terus karena mungkin pribumi kita ini jengkel ya sama penjajah, makanya lukisan itu kayak dimasuki roh-roh halus gitu. Kayak dikasih ilmu gaib lah intinya, buat ngerecokin si Belanda itu tadi. Ya kan bisa jadi toh. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.